Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat? Tetap semangat bukan untuk belajar? Baiklah, materi IPA kita kali ini adalah pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ayo kita belajar bersama-sama. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Oke, silakan lihat di peta konsep ini. Kita akan belajar bermacam-macam materi genetik. Ya, kita juga akan belajar mengenai struktur DNA. Ya, lalu peranan materi genetik dalam penentuan sifat keturunan. Nah, kita akan melihat nih, pewarisan sifat itu dibedakan menjadi dua macam, secara monohibrid dan secara dihibrid. Ya, apa itu monohibrid, apa itu dihibrid, apa itu gen, apa itu kromosom, akan kita pelajari lebih lanjut. Pewarisan sifat. Coba amati diri kalian di cermin, lalu bandingkan dengan ayah atau ibu kalian. Kira-kira mirip siapa ya? Mirip ayah atau mirip ibu? Atau kalau kalian sedang melihat album foto keluarga, kadang-kadang kalian melihat, oh ternyata saya mirip ayah, oh ternyata saya mirip ibu, oh ternyata adik saya mirip kakek atau mirip nenek. Nah, bisa jadi seperti itulah. Coba lihat foto-foto yang ada di slide ini. Ini ada beberapa artis yang mirip dengan anaknya. Ya, sebelah ada Ashanty mirip sama anaknya Arsy. Lalu ada Glenn ya dengan putrinya. Ya, walaupun dia perempuan, mirip ayahnya juga ini. Nah, di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti bentuk tubuh, penampilan fisik, fungsi, dan tingkah laku itu dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi bisa jadi kakeknya mewariskan ke anaknya, lalu mewariskan ke cucunya. Ya. Tapi kita nanti belajar nih, gimana sih ya caranya sifat-sifat organisme yang ada di dalam materi genetik kok bisa diwariskan dari orang tua ke anak atau dari induk ke keturunannya, ya. Nah, siapakah ilmuwan yang pertama kali meneliti tentang penurunan sifat keturunan? Nah, beliau adalah Gregor Johann Mendel, ya, seorang pendeta yang juga ahli botani berasal dari Austria. Kapan mulai meneliti? Pada kisaran tahun 1856. Nah, penelitiannya Bapak Mendel menghasilkan suatu pola pewarisan sifat dari organisme. Ilmu yang dia wariskan yaitu ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut dengan genetika. Nah, itu sebabnya Bapak Mendel diakui sebagai Bapak Genetika. Tahukah kalian bagaimana penelitian Mendel ini kok bisa menghasilkan hukum pewarisan sifat yang sampai saat ini dikenal? Ternyata Bapak Mendel melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama, dia menyilangkan tanaman kapri dengan satu sifat beda, dikenal dengan istilah persilangan monohibrid. Dan kedua kalinya, menyilangkan kacang kapri dengan dua sifat beda yang dikenal dengan persilangan dihibrid. Nah, mengapa Mendel memilih tanaman kacang kapri sebagai objek penelitiannya? Ternyata kacang kapri ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama nih, banyak menghasilkan keturunan ya. Jadi biji yang dihasilkan di dalam tanaman kapri itu banyak, makanya keturunannya banyak. Dan yang kedua, daur hidupnya pendek. Jadi umur tanamannya ini sampai panen itu singkat, cepat menghasilkan keturunan ya. Yang ketiga,
Bunganya itu sangat mudah melakukan penyerbukan. Yang keempat, sifat beda antara kacang satu dengan kacang kapri lainnya itu sangat mencolok. Ya, jadi kacang kapri itu kalau dilihat ada yang buahnya mulus, warnanya hijau, ada yang warnanya kekuningan, ada yang bijinya bulat sempurna, ada yang bijinya keriput. Nah, sifatnya tuh berbeda-beda. Jadi mudah sekali diamati. Apa langkah awal Mendel? Langkah awal Mendel adalah menentukan galur murni. Apa itu galur murni? Galur murni adalah tanaman yang jika melakukan penyerbukan sendiri, dia akan menghasilkan keturunan dengan sifat sama persis dengan tanaman induknya. Jadi antara anak dengan induk sifatnya sama, itu berarti dia adalah galur murni. Kita lanjut dengan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Nah, di kelas 7, kalian sudah belajar mengenai sel. Kemudian bagian terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Di dalamnya ada inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah ya terdapat gen, kromosom, DNA ya yang berfungsi untuk pewarisan sifat keturunan. Kita lihat dari istilah nomor 1, DNA. Singkatan dari deoksiribonukleik acid ya atau asam deoksiribonukleat. Ini merupakan biomolekul yang menyimpan informasi genetik. Kemudian yang kedua, gen. Gen adalah unit terkecil yang berperan dalam pewarisan sifat keturunan. Gen ini terdiri dari beberapa DNA yang melekat pada protein histon ya. Kalian bisa lihat di gambar samping. Lalu ada alel. Alel ini adalah variasi dari gen yang merupakan sepasang gen yang terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog ya yang bentuknya sama kromosomnya. Alel ini nanti ada yang sifatnya dominan atau mendominasi ya. Lalu ada yang sifatnya resesif. Sifat resesif ini nanti tertutup oleh sifat-sifat dominan. Yang keempat, kromosom. Kromosom ini adalah struktur yang ada di dalam inti sel. Bentuknya pita, terdiri dari satu molekul DNA dan punya peran membentuk ciri khas masing-masing individu. Yang kelima adalah gamet. Gamet ini adalah sel kelamin yang sifatnya haploid. Contohnya nih, pada gen di alel M besar, M kecil, maka gametnya, gamet pertama M besar, gamet kedua adalah M kecil. Nah, lanjut ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai alel. Nah, sekarang ada sifat dominan. Sifat dominan ini sifat suatu alel yang mendominasi atau menutupi sifat lainnya. Untuk alel yang dominan, cara menuliskan genotipnya itu dengan huruf besar atau huruf kapital. Contoh nih, bunga mawar warna merah. Nah, warna yang merah karena dia sifatnya dominan, maka ditulis dengan simbol huruf besar. Kita ambil kata merah ya, jadi M besar, M besar. Lanjut ke nomor 7, resesif. Ini sifat suatu alel yang tertutupi oleh sifat dominan alel lain. Contoh, tadi kan ada yang sifatnya dominan mawar warna merah. Nah, kebalikannya resesif mawar warna putih. Jika warna merah kode genotipnya M besar, maka mawar putih kodenya M kecil. Lanjut ya, yang nomor 8. Fenotip. Nah, fenotip ini adalah sifat yang dapat diamati dengan panca indera kita. Contoh, warna. Ya, warna bunga, warna bulu kucing misalnya, itu warna. Rasa. Nih pada buah nih misalnya jeruk rasanya masam, mangga rasanya manis. Nah, itu sifat fenotip. Bentuk, ukuran. Oh, ada buah yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya agak kotak.
ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Aroma juga. Misalnya kalau bunga melati harum. Nah, itu adalah sifat fenotip ya, karena bisa diamati dengan panca indera. Oke, yang ke-9 adalah genotip. Genotip itu sifatnya nggak kelihatan. Ya, dia ditentukan oleh gen. Tidak bisa dilihat dari luar. Nah, genotip ini nanti akan dilambangkan dengan huruf. Ya, tadi misalnya yang saya sebutkan bunga mawar warna merah. Maka genotipnya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar. Misalnya ya, bunga mawar putih. Genotipnya menjadi M kecil, M kecil. Ada kucing bulunya kasar, bulu kasar, bulu halus. Nah, yang kasar dominan. Yang kasar dominan, maka ditulis secara genotipnya K besar, K besar. Yang resesif, K kecil, itu halus. Ya, ingat, untuk kode genotip seperti ini nih harus sepasang ya. Lanjut nomor 10, parental. Parental atau disimbolkan dengan huruf P saja. Nah, itu adalah induk. Atau kalau manusia ini orang tuanya, ya. Baik induk jantan maupun induk betina. Jadi kalau manusia ya baik ayah maupun ibu, itu namanya parental. Kemudian yang ke-11 ini filial. Filial adalah keturunan atau anakan. Ya, biasanya di dalam ilmu pewarisan sifat ini disimbolkan dengan huruf F1 untuk keturunan pertama atau anak ya, dan simbol F2 untuk keturunan kedua atau anaknya anak. Kalau di manusia tuh cucu ya, anaknya anak gitu. Kemudian untuk genotip suatu makhluk hidup ya, dia ada beberapa jenis. Yang pertama adalah homozigot. Homozigot itu berarti gametnya sama. Ya, misalnya M besar ketemu dengan M besar, itu homozigot. M kecil ketemu M kecil, itu homozigot. K besar ketemu K besar, itu homozigot. Nah, contoh nih, ada fenotip bentuk biji yang dominan bulat. Maka genotipnya itu ada dua macam. Yang pertama yang homozigot, B besar, ada juga yang tipenya heterozigot, B besar, B kecil. Kenapa B besar, B kecil itu bentuknya juga bulat? Karena alel B yang membawa sifat bulat adalah sifatnya dominan. Jadi dia akan menutupi sifat B kecil yang resesif. Lanjut ya. Untuk fenotip biji yang bentuknya keriput. Nah, dia akan dikendalikan oleh genotip tipe homozigot B kecil saja ya. Tidak ada pencampuran dari gamet yang lain. Oke, kita lanjut ke persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Jadi Pak Mendel ini menyatakan suatu hukum yang disebut hukum pertama Mendel. Hukum pertama Mendel disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Apa yang dinyatakan? Yang dinyatakan adalah pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Ya, nanti di video-video selanjutnya kelihatan. Yang pertama nih ya, pada percobaan monohibrid. Kita lihat di gambar ada bunga mawar warna merah dengan bunga mawar warna putih ya, red rose sama white rose. Pada keturunan F1 yang sebelah kiri gambarnya, F1, maka anaknya 100% berwarna merah. Tapi genotipnya berbeda dengan induknya. Kalau yang mawar merah tadi M besar, mawar putih M kecil, anakannya F1 M besar, M kecil. Lalu akan disilangkan dengan sesamanya. Nah, hasilnya pada keturunan kedua alias anaknya anak akan diperoleh bunga mawar warna merah 3, bunga mawar warna putih 1. Nah, dilihat di situ. Perbandingan jumlah genotipnya nanti 1 banding 2 banding 1. Untuk fenotipnya
Tadi ya, mawar merahnya 3, mawar putihnya 1. Ingat, sifat fenotip itu sifat yang kelihatan. Untuk selanjutnya nanti akan ada video tersendiri ya yang menjelaskan bagaimana cara pembentukan gamet dan persilangan untuk monohibrid. Berikut adalah persilangan monohibrid. Mono artinya 1. Jadi pada persilangan ini yang dilihat adalah 1 sifat beda. Ya, misalnya nih ada bunga mawar merah tadi yang kelihatan pada gambar yang tadi disilang sama bunga mawar putih. Maka semua keturunannya 100% warnanya merah. Tetapi fenotipnya merah, genotipnya berbeda dengan induknya. Ya, kalau induknya mawar merah M besar, mawar putih M kecil, maka anaknya genotipnya M besar, M kecil. Sifatnya, dilihat ya, sifatnya untuk keturunan F1, 100% genotipnya M besar, M kecil, juga warnanya 100% sama dengan induk yang dominan, yaitu bunga warnanya merah. Jadi keturunan F1-nya nanti ikut berwarna merah. Nah, kalian lihat di sini nih, ini visualnya ya. Ada bunga mawar merah M besar, disilang dengan mawar putih M kecil, keturunan F1-nya pada persilangan monohibrid, hasilnya mawar merah dengan genotip M besar, M kecil. Bagaimana dengan tipe persilangan intermediate? Nah, intermediate adalah gabungan. Jadi sifat benotipnya nanti gabungan. Kalau kita tadi menyilangkan mawar merah sama mawar putih, kalau disilang warna merah sama warna putih itu bergabung. Jadi warna apa coba? Benar, warnanya adalah merah muda. Nah, jadi nanti keturunannya dia, sifatnya untuk F1 nih anaknya, genotipnya M besar, M kecil, fenotipnya merah muda. Ya, tidak sama dengan induknya, tapi gabungan dari merah campur putih. Itu bedanya persilangan intermediate dengan persilangan monohibrid ya. Jadi kalau dilihat visualnya nih anak-anak untuk persilangan intermediate, mawar merah ya yang lihat tadi yang sebelah kiri ini disilangkan dengan warna mawar yang putih. Hasilnya tidak sama dengan induknya. Kalau pada persilangan monohibrid pasti akan sama dengan warna dominan induknya. Tapi persilangan intermediate keturunan F1-nya berbeda dengan induknya. Dia akan berwarna gabungan antara merah dengan putih. Berarti warnanya menjadi merah muda. Nah, bagaimana anak-anak penjelasan mengenai pewarisan sifat pada pertemuan pertama ini? Kita belajar apa saja tadi? Kita belajar mengenai ilmu pewarisan sifat ya atau genetika. Belajar mengenai istilah-istilah pada ilmu genetika. Lalu kita belajar menyilangkan secara monohibrid. Kita belajar juga apa? Hukum satu Mendel atau hukum segregasi. Nah, sekarang apa tugasnya? Tugasnya gampang kok. Nah, setelah ini kalian melihat video pembentukan gamet dan persilangan monohibrid yang Ibu share di Gizi ya. Nanti kalian akan membuat model persilangan dari tugas yang Ibu cantumkan di sana. Dan jangan lupa nih ya, minggu depan kita ada PTS atau penilaian tengah semester untuk semester 1. Materinya bab 1 yaitu sistem reproduksi manusia,
Bab 2, Sistem Reproduksi Tumbuhan dan Hewan, serta Bab 3, Pewarisan Sifat. Tapi hanya sampai pertemuan yang ini ya, sampai persilangan monohibrid. Nah, gitu saja ya anak-anak. Kita ketemu lagi pada materi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.